Sebenarnya petisi ini sudah pernah dibacakan ketika aksi Kamisan 804 kemarin, namun karena suasana hujan jadi mungkin tidak begitu jelas. Dan yang kedua, ada penambahan terkait dengan petisi ini untuk merespon hasil dari putusan DKPP terhadap KPU. Ya, kawan-kawan semuanya mungkin yang bersolidaritas bisa ikut berdiri untuk sama-sama membacakan terkait dengan petisi ini. Petisi masyarakat sipil. Selamatkan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, serta kroni-kroninya. Kembalikan Indonesia untuk kepentingan seluruhnya. Saya bacakan langsung seluruhnya ya. Kawan-kawan mungkin bisa mendengarkan saja. Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok, atau bahkan keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara ini, kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas. Karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia. Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya hanya dikuasai oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini. Cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya selama 32 tahun. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru dan kekayaan negara pada masa itu dinikmati secara terbatas oleh segelintir elit yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto. TAP MPR 10/MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara semasa pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. TAP MPR tersebut menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terulang di masa depan. Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto nyata-nyata telah mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran syarat dengan praktik KKN serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga. Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden karena lahir dari proses yang merusak etika, kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita dalam berbangsa dan bernegara serta mengingkari konstitusi. Hal ini terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Pembajakan yang syarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah, mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dan Persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/2012/2023 yang memberikan dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto jelas syarat KKN. Putusan MK-MK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan Gibran sebagai cawapres. Begitu pula dengan putusan DKPP yang telah memberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Ketua KPU Hashim Asyari
karena telah meloloskan pencalonan Gibran, juga tidak menghalangi Gibran melanggeng sebagai cawapres. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kronik-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. Mereka tidak lagi memperdulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi negara. Semua hal diakali demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga dan kronik-kroninya. Sementara Prabowo juga sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden Indonesia mendatang, mengingat dia merupakan orang yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa pada tahun 97-98. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Prabowo Subianto dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM. Di sisi lain, selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti proyek food estate, terutama di Kalimantan Tengah. Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria. Sekali lagi, kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran seharusnya didiskualifikasi dan pencalonan sebagai capres dan cawapres pemilu 2024. Sekali lagi kami ulangi, kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran seharusnya didiskualifikasi dari pencalonan sebagai capres dan cawapres pemilu 2024. Pasangan Prabowo Gibran sejatinya tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya, akan tetapi dimiliki oleh rakyat Indonesia seluruhnya. Jakarta, 1 Februari 2024. Imparsial dan 130 organisasi lainnya diikuti oleh para tokoh guru besar. Imparsial, Walhi, Elsam, Indonesia Corruption Watch, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Sentra Inisiatif, Setara Institut, Perludem, HRWG, dan 130 organisasi lainnya, diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa, diantaranya Suciwati, Sumarsi, Payan Siahaan, Romo Frans Magnis Suseno, Halidah Nuria Hatta, Prof. Ikrar Nusabakti PhD, Prof. Sulistiowati Irianto, Prof. Muhammad A.S. Hikam, Prof. Dr. Zuli Kodir, Prof. Dr. Mas Duki, dan ratusan tokoh lainnya. Terima kasih.